Tentu saudara tahu, bahkan sering mendengar bahwa Tuhan seringkali memakai orang-orang yang tidak berkualitas, orang-orang yang banyak kelemahan untuk dipakai Tuhan di dalam perkara yang besar. Tetapi jangan salah paham, walaupun Tuhan bisa memakai siapa saja, orang-orang yang tidak punya kualitas, orang-orang yang lemah, tetapi mereka semuanya punya dua hal yang sama. Kita akan bahas setelah ini. Tuhan memilih Gideon. Gideon adalah seorang penakut. Tetapi justru dia memilih dia di antara bangsa Israel untuk memimpin peperangan. Demikian juga dengan Musa. Musa itu orangnya cepat gugup. Dia nggak bisa ngomong. Itu sebabnya dia berkata kepada Tuhan, aku nggak bisa bicara. Kenapa? Karena dia cepat nervous. Dia bukan orang yang pede. Itu sebabnya pada waktu Tuhan memakai dia butuh ada teman untuk membangkitkan kepercayaan dirinya. Dia bukan seorang pemberani. Tetapi Tuhan justru memilih dia. Kenapa nggak memilih satu orang saja, yaitu Harun? Jadi tidak perlu dua orang. Tetapi justru Tuhan memilih Musa. Dan Harun dipakai Tuhan untuk membantu Musa. Demikian juga dengan Paulus. Paulus adalah seorang pembunuh yang sangat kejam. Dia santai saja pada waktu dia melihat Stefanus dirajam dengan batu. Demikian juga dengan Abraham. Abraham tidak mengenal Allah. Dan dia seorang penyembah berhala. Tetapi justru Tuhan memanggil dia. Demikian juga dengan Daud. Daud seorang yang tertolak. Di antara saudara-saudaranya, Daud paling kecil, tidak gagah, tidak kekar. Itu sebabnya hanya Daud yang tidak menjadi tentara. Tetapi justru Tuhan memilih dia, bukan saudara-saudaranya. Demikian juga dengan Yakub. Yakub adalah seorang penipu. Tetapi justru Tuhan tertarik untuk memakai Yakub. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Tetapi yang saya mau kita semua belajar di sini adalah dari semua kekurangan dan kelemahan mereka, ada dua hal yang sama. Kenapa Tuhan memilih mereka? Yang pertama adalah ketulusan. Yang kedua adalah ketaatan. Kalau kita pelajari mereka semuanya adalah orang-orang yang tulus. Tulus artinya mereka adalah orang-orang yang apa adanya. Bukan orang-orang yang munafik. Mereka bukan orang yang ingin terlihat baik di hadapan manusia. Mereka tidak takut diketahui kelemahannya. Mereka tidak berusaha menyenangkan orang lain dengan hidup di dalam kepura-puraan. Dan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang taat. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Apa yang Tuhan lihat dari hati mereka? Ketulusan dan ketaatan. Walaupun Paulus membunuh banyak orang Kristen pada saat itu, sebenarnya dia melakukannya dengan ketulusan, yaitu dia berpikir bahwa dia melakukannya untuk Allah. Dia berpikir yang dia lakukan adalah benar. Dan apa yang dia lakukan adalah dengan motivasi taat. Itu sebabnya Tuhan memanggil dia untuk meluruskan pikiran dia yang salah. Dan Tuhan bisa memakai dia dengan luar biasa. Yakub adalah seorang penipu. Yakub tahu dia tidak bisa hidup tanpa berkat yang dari Tuhan. Itu sebabnya dia berusaha untuk mendapatkan hak kesulungan. Walaupun dia punya resiko yang sangat besar untuk merebut hak kesulungan dari kakaknya. Yang pertama, dia bisa dibenci bapaknya. Yang kedua, dia pasti bisa dibunuh oleh kakaknya sendiri. Dia berani menanggung resiko semuanya karena dia tahu dia hanya butuh Allah. Itulah yang menarik hati Tuhan dari hati Yakub. Di dalam Amsal 14 ayat 32 berkata, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan dari ketulusannya. Yudas juga punya kelemahan, sama seperti Petrus. Tetapi Tuhan tidak bisa memakai dia karena hatinya tidak tulus. Kita seringkali melihat orang dari penampilan luarnya. Oh, orang itu kelihatan baik, orang itu ngomongnya halus, orangnya sopan. Tetapi Tuhan tidak melihat apa yang di luar. Tuhan melihat apa yang di hati. Kita lihat dari semua orang-orang yang dipilih Tuhan ini. Semuanya begitu dipanggil Tuhan. Walaupun mereka tetap punya kelemahan.
Tetapi mereka semuanya pada waktu dipanggil Tuhan, semuanya berlaku sama, yaitu taat mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya Tuhan tidak mencari orang baik, tetapi Tuhan mencari orang yang tulus dan bersedia taat kepadanya. Jadi, walaupun Tuhan bisa memakai orang jahat, Tuhan bisa memakai orang-orang yang lemah dan banyak kekurangannya, tetapi tetap Tuhan tidak sembarangan memilih orang. Tetapi Tuhan akan memilih orang-orang yang memiliki dua sifat ini, ketulusan, dan mereka berani taat untuk apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus memberkati.